Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Bangkit dari Kubur 2012. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali 5 anak muda sedang main di kuburan Rina dan Dudi. Film pun dimulai. Scene pindah ke Marlon yang menggoda Bu Nancy. Katanya Bu Nancy suka belah durian ya? Itu hanya modus Marlon untuk minta adu jigong dengan Bu Nancy. Merem. Nancy. Renggo membawa seorang mayat ke kamar mayat. Ia mengeluhkan keadaannya yang kuliah jurusan kedokteran namun gak kunjung selesai. Magang di rumah sakit, udah seneng ditaruhnya di kamar mayat. Renggo mau memandikan mayatnya, namun ia tergoda dengan kecantikan si mayat. Wah, ini mah artis film horor Indonesia ini. Ternyata itu Ariel, teman seperjuangannya magang. Sebagai permintaan maaf, Renggo menyuruh Ariel menggantikannya memandikan mayat. Ogah. Malamnya, Marlon, Ariel, dan Renggo saling tunggu-tungguan. Kita dari tadi nungguin lo di sini. Gue nyari di kamar mayat kagak ada. Mereka pun pulang naik mobil. Namun, di perjalanan mereka nabrak orang. Mereka turun untuk ngecek, bukannya nolong, mereka malah kabur. Mereka pulang ke kosan. Paginya, Poppy membaca surat cinta yang diterimanya. Banyak banget surat cinta dari siapa aja nih? Siapa lagi kalau bukan dari manusia purba? Marlon. Meta pun menyarankan agar Poppy nggak membalas surat itu. Renggo masih asyik tidur. Ia kaget karena Ariel nggak membangunkannya. Jam 8. Renggo pun langsung melabrak Ariel. Ternyata Ariel sudah membangunkan Renggo dengan cara Itu di pintu tulisan Sampai monyet betelor ngejengkang salto juga gue nggak bakal bangun kalau cara begitu. Marlon bebersih di kamar mandi, namun airnya mati. Tiba-tiba ada spion berlumur darah. Renggo dan Ariel siap berangkat kuliah. Mereka mau ninggalin Marlon yang kelamaan. Sebelum ke kampus, Renggo dan Ariel mampir ke kosannya Trisa. Trisa mengeluhkan Renggo yang gak tepat waktu kepada Intan. Kebetulan Renggo dan Ariel udah datang. Intan menyuruh mereka membayar 100.000 sebagai permintaan maaf. Mendingan gue beli pulsa listrik. Tiba-tiba perut Ariel mules. Ariel pun ke kamar mandi dan bertemu Meta. grogi deket cowok ganteng kayak gue. Ariel melanjutkan ke toilet, namun bertemu Meta lagi. Lu kembar ya? Kembali dari mana? Kembali dari Hongkong. Sampai di WC, Ariel langsung duduk. Namun di mobil, Marlon kesal menunggu Renggo dan Ariel yang gak kunjung keluar. Menunggu sesuatu yang sangat melelahkan bagiku. Saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Tiba-tiba di mobil ada seseorang. Ia ngecek, namun Milan? Renggo menceritakan ke Trisa jika ia habis tabrak lari. Gak punya perasaan tau gak? Intan menunjukkan koran yang memberitakan kecelakaan itu. Marlon dan Ariel mengangkat mayat yang baru datang. Ariel menyinggung kejahatan tabrak lari yang mereka lakukan. Suara kenceng banget sih, ntar pada denger. Ini mayat, udah pada meninggal, gak bakalan denger. Ariel pergi untuk mengerjakan yang lain. Marlon yang sendirian mendengar suara aneh. Ia membuka penutup mayatnya. Ini kan yang gue tabrak semalam. Marlon pun gak ambil pusing dan menganggap itu hanya halu.
Renggo ditemui dokter senior bernama Anis. Besar, Bu. Apanya yang besar? Besar pahalanya, Bu. Begitu ia menoleh, untung hanya mimpi. Renggo menceritakan mimpinya. Ariel pun bersyukur karena nggak ikut dimimpiin pocong. Ntar lagi juga lo didatengin setan. Marlon cerita ke Renggo dan Ariel jika mayat orang yang mereka tabrak kemarin ada di rumah sakit ini. Terus kita harus bagaimana, Bro? Tanya bapak lo. Meta bebersih di kamar mandi. Ia mendengar sesuatu dan ngecek. Meta menganggap pocong itu adalah Intan. Marlon, Ariel, dan Renggo pulang. Mereka berhenti di tengah jalan karena Renggo kebelet pipis. Renggo bertemu dua hansip yang main domino. Kok, mau kemana lu? Berak! Berak kayak sombong. Dua hansip itu lanjut main. Namun Marlon juga kebelet pipis. Ia minta ditemenin Ariel. Asyik-asyik pipis, mereka mendengar suara kuntilanak. Oh. Ternyata si Kunti ada di belakang mereka. Mereka berhasil sampai mobil. Renggo yang asyik pipis juga didatangi kuntilanak. Renggo kembali ke mobil. Namun Marlon dan Ariel mengira itu adalah kuntilanak. Intan ke kamar dan lanjut tidur. Tiba-tiba Intan gak peduli dan tidur lagi. Sampai di kosan, Marlon pipis. Tiba-tiba WC-nya blukutuk sendiri. Ternyata itu Ariel. Marlon laporan ke Renggo jika ada kuntilanak. Kuntilanak udah nyampe di sini, Mon. Ariel menawarkan mereka kopi untuk meredakan rasa takut. Ariel ke dapur dan menuang gula. Ketika mau diseduh, gelasnya hilang. Kopi siap disajikan, namun Ariel gemeteran membawa kopi yang tiba-tiba tinggal 1 gelas saja. Tadi gue bikin 3. Modus. Mereka mengintip, ternyata si pocong dan kuntilanak asyik nobar ditemani 2 cangkir kopi. Trisa lagi sibuk di ruang operasi. Tiba-tiba pocong di belakangnya hilang. Trisa keluar kamar, lagi-lagi ada pocong. Marlon tidur. Ia terbangun oleh kaki Renggo. Bangun, Lu ngapain sih? Pulang. Kenapa lu? Tapi tadi gua tidur ame pocong, ame kuntilanak belum. Trisa menyalahkan Renggo atas kejadian di mimpinya. Mereka pun pergi karena sebel. Marlon kembali ke kamar mayat. Ia melihat kaki di kolong. Marlon keluar dan menenangkan diri. Ia menghampiri Poppy yang sendirian. Marlon mengajak Poppy ke Bali. Oh, Bali. Emangnya lo punya duit? Masalah uang no problem. Kurang puas, Poppy mengajak Marlon ke Menara Eiffel. Menara Eiffel? Yang di Yugoslavia? Iya. Terakhir, Poppy mengajak Marlon ke Amerika. Gue mau lihat tembok besar Cina di sana. No problem. Semuanya abang anterin. Trisa santuy-santuy ditemui 2 orang yang berpenampilan dingin. Toilet di mana? Lurus aja terus belok kanan. 2 orang itu malah belok kiri yang mengarah ke kamar mayat. Di dalamnya Trisa nggak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba ternyata itu Poppy. Trisa menceritakan kejadian itu kepada Poppy. Yang pasti Poppy nggak percaya. Aku kantin dulu ya. Tris, lo kenapa sih? Makan Tris. Poppy ketakutan dan bertemu Intan. Intan menenangkan Poppy jika yang dialaminya hanya halu. Panas ya? Poppy ke kamar mandi, tiba-tiba setan perempuan hilang. Namun Poppy pamitan ke teman-temannya jika ia mau pulang duluan.
Renggo dan Ariel menemui dokter Nancy yang lagi bersih-bersih. Enggak, beneran kita nyari Marlon, Bu. Cari saya aja deh. Renggo meminta Ariel agar waspada, mungkin yang di hadapan mereka itu setan, bukan dokter Nancy. Tadi bos ngatain setan begitu. Masa kita bilang ini bukan setan? Untuk membuktikan bahwa dokter Nancy manusia, mereka salaman. Dokter Nancy mengeluh sakit dan mengajak adu jigong. Poppy sampai di rumah. Ternyata ia diikutin kuntilanak. Poppy masuk dan sudah ada Trisha di dalam. Poppy mencium bau bunga dari tubuh Trisha. Daripada Allah bau kemenyan. Poppy lari dan bertemu Marlon. Ia mengajak Marlon untuk ngecek dan hasilnya nihil. Marlon pun menenangkan Poppy. Udah gak ada apa-apa. Mau bersihin ya? Enggak. Poppy lari. Ia bertemu Renggo dan Ariel. Tentu saja mereka juga setan. Gue mesti pingsan aja nih daripada digangguin terus. Singkat cerita, Poppy dibangunkan Trisha dan Meta. Trisha mengambil minum untuk Poppy. Saat hendak dituangkan, pecahan gelas hilang dan gelas kembali utuh. Dokter Nancy sendirian di kamar mayat. Beliau ngecek seorang mayat dan yang pasti diganggu. Orang mati, ya pasti kagak ada nafasnya belum. Marlon, Ariel, dan Renggo jalan di rel kereta. Poppy, Trisha, dan Meta asyik ngerumpi. Tiba-tiba lampu mati. Marlon, Ariel, dan Renggo lari ke hutan. Marlon dan Renggo sembunyi bareng. Ini gua. Sementara Ariel sembunyi sendirian. Marlon dan Renggo naik angkot. Mereka menganggap udah selamat, namun mereka salah. Jalan jengkol, Bang. Ariel menemukan ojek. Mereka pun bertemu dan lari bareng. Poppy, Trisha, dan Meta pindah kamar. Tiba-tiba pundak mereka dicolek. Marlon, Ariel, dan Renggo ke kosan para Jiwi. Setannya pada di sini semua, Go. Tenang aja, ada kita bertiga. Tiba-tiba Poppy kesurupan. Mereka menggendong dan menenangkannya. Marlon mempunyai ide mengusir setan. Marlon, Ariel, dan Renggo telanjang baju. Kalau kita dandan kayak gini, pocongnya kabur. Benar saja, si Kunti lari. Mereka melanjutkan ritual dan disaksikan Meta. Di sisi lain, Poppy pergi membawa koper. Ranjang Meta dan Trisha terangkat sendiri. Mereka kabur diikutin Marlon, Ariel, dan Renggo. Esoknya di kampus, Renggo menemukan dukun yang bisa membantu mereka. Jadi sekarang kita berurusan sama dukun nih. Kalau udah kepepet kayak gini, kita udah gak kenal yang namanya dukun kek, yang namanya dokter kek. Mereka langsung meluncur ke tempat Mbak Ulun. Mbak Ulun kayak begini, masa di guna merah kayak ketek besar. Setelah dirayu, mereka nggak jadi pulang dan langsung konsultasi jika habis nabrak orang kemudian dihantui. Mbak Ulun pun menerawangnya. Ini yang bikin manjur. Korban itu seorang pasutri bernama Rina dan Dudi. Bulan depan mereka mau merit, ente tabrak. Adapun solusi agar mereka nggak dihantui lagi yaitu Mayat yang 2 orang mati itu minta diketemuin sepasang cincinnya. mereka langsung ke TKP dan menggelar pencarian. Nggak pakai lama, Ariel berhasil menemukan cincinnya. Dengan senang dan senyum-senyum, mereka kembali ke rumah Mbak Ulun. Cincin itu diserahkan ke Mbak Ulun. Mereka pun diajak masuk dan dijelaskan langkah selanjutnya. Yang ini buat Mbah, yang ini buat Jupri. Mbah mau kawin sama Jupri. Mereka nggak terima dan mau mengambil cincinnya lagi. Mereka merusak peralatan Mbak Ulun dan pergi ketakutan.
mereka naik mobil. Apakah selamat? Jelas tidak. Mbak Ulun ke dapur. Beliau didatangi kuntilanak. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Bangkit dari Kubur 2012 dan see you next video.